Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan dari materi dari kelompok 4 yang berjudul Ragam Bahasa dan Komunikasi Lisan dan Tulisan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, ataupun orang yang dibicarakan. Dan kemudian ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua ada ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halusa asing. Yang ketiga ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Yang keempat ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Kemudian ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seseorang pembicara berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Kemudian adalah menurut para ahli dalam proses pembicaraan ada 5 unsur yang terlihat. Yang pertama yaitu pembicara sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan atau isi pembicaraan. Yang ketiga, saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan keempat, sasaran pembicaraan atau penyimak. Yang kelima, tanggapan sasaran atau penyimak, baik yang disampaikan secara verbal atau non verbal. Komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis adalah membaca dan menulis. Kedua ragam komunikasi tertulis ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saling terkait erat. Seorang pembaca sebut atau membaca suatu teks, menerima dan memahami pesan tertulis karena ada yang menulis. Sebaliknya, seseorang menulis atau sebut penulis karena ingin menyampaikan ide, informasi, atau perasaannya kepada orang lain. Tulisannya itu berisi pesan yang akan dibaca baik oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih kelompok 3. Ya, rupanya.